Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ada pertanyaan yang masuk kepada saya melalui admin channel Abu Zubair Khawari. Saya akan bacakan pertanyaannya lalu kita akan jawab. Bismillah, afwan Ustaz, ada yang titip pertanyaan bahwasanya nyawa kita Allah yang menentukan. Allah tidak suka manusia yang bunuh diri, dan Allah sudah menakdirkan pertanyaannya mana tadi? Mati kita dalam keadaan apa nantinya? Yang selalu terpikir, kalaulah bunuh diri itu dibenci oleh Allah, kenapa Allah menakdirkan manusia itu matinya bunuh diri? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran, barakallahu fikum. Baik, kita jawab pertanyaan ini. Alhamdulillah. Yang pertama yang harus kita pahami dan kita yakini bahwasanya segala sesuatu itu dalam kehidupan ini adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala yang berlaku, yang terjadi dalam kehidupan ini adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu Allah yang mengatur dan juga tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Rabb selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur melainkan Dia. Ini wajib kita imani dan kita yakini sebagai seorang mukmin. Kemudian yang kedua, kita wajib mengimani hikmatullah Subhanahu wa ta'ala dalam segala takdirnya. Jadi dalam setiap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada hikmahnya, dan itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala hikmah yang sempurna dalam setiap apa yang terjadi di semesta ini. Baik kita ketahui hikmah tersebut ataupun belum kita ketahui, atau memang tidak kita ketahui, maka kita wajib mengimani bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah itu ada hikmahnya, yang baik maupun yang buruk. Dan sebenarnya kebanyakan atau mayoritas hikmah-hikmah Allah itu malah tidak kita ketahui, tidak sampai dalam logika atau akal manusia. Maka kita wajib menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib menerima dan istislam terhadap apa yang Allah takdirkan dengan hikmah-hikmahnya yang maha sempurna. Tidak boleh kita meragukan, tidak boleh kita menentang, tidak boleh kita berburuk sangka terhadap takdir dan hikmah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian yang ketiga, bunuh diri itu adalah dosa besar dan su'ul khatimah. Orang yang melakukan bunuh diri, baik itu karena lari dari permasalahan atau juga karena emosi yang tidak terkendali atau karena keputusasaan, maka dia telah membuat dirinya berada di tepi jurang kehancuran dan membuat dirinya terancam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang terhadap kalian. Barang siapa yang melakukan itu karena melampaui batas dan kezaliman, maka kami akan nyalakan api neraka untuknya. Dan itu adalah sangat mudah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahih keduanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yuljimu biha batnahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi yatahasyahu fi nari jahannam." Ila akhiril hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, misalnya dengan pisau, maka di hari kiamat besinya dia akan menggenggam besi tersebut atau pisau tersebut, lalu dia menikam perutnya di dalam neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka kelak di hari kiamat racun itu di tangannya dan dia akan menghirupnya, meneguknya, memakannya finari jahannam, di dalam neraka jahanam. Nah, ini ancaman terhadap orang yang melakukan bunuh diri. Jadi bunuh diri itu dosa besar. Nah, adapun pertanyaan saudara yang bertanya, kalaulah Allah melarang manusia bunuh diri dan membenci, kenapa Allah takdirkan juga? Nah, inilah tadi pertama harus yang saya tegaskan di awal tadi, harus kita yakin dahulu bahwa segala sesuatu yang berlaku dalam kehidupan ini itu dengan takdir Allah, tidak ada satupun yang luput. Bukankah rukun iman yang keenam kita itu kita beriman dengan qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Kemudian yang kedua, di balik itu semua pasti ada hikmahnya dan kita harus imani itu, harus yakin. Maka tidaklah sebenarnya pantas kita mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah larang terus Allah takdirkan orang itu bunuh diri. Allah itu maha bijaksana dalam setiap apa yang dia lakukan, dia kehendaki dan dia takdirkan. Dia menciptakan makhluk ini. Wa huwa khaliqu kulli syai'. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Ini harus kita pahami. Akan tetapi perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah tidak boleh beralasan dengan takdir. Misalnya, dia bunuh diri kan sudah takdir Allah. Tidak boleh beralasan dengan itu karena Allah sudah larang. Dan Allah sudah berikan pilihan jalan keluar dari permasalahan. Kenapa dia memilih itu? Nah, ini kesalahan dia. Sebenarnya sama saja Allah melarang kekufuran. Kenapa Allah takdirkan ada orang kafir? Itu pertanyaannya sebenarnya sama. Ya, jawabannya Allah, pertama, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan takdir itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengaturnya. Dan terserah Allah mau melakukan apa. Ini harus kita yakini. Kedua, Allah melakukan itu, menakdirkan itu dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi ketika ada larangan dalam syariat, maka itu jadi ujian bagi seseorang. Misalnya seseorang yang ditimpa kesusahan, depresi, permasalahan hidup yang berat. Kenapa dia tidak lari kepada Allah kan? Allah sudah berikan jalan keluar. Harusnya dia kembali kepada Allah, berdoa, serahkan diri kepada Allah. Dia memilih jalan yang salah. Dia yang memilihnya. Tetapi tetap semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun kalau yang bunuh diri itu orang mukmin, ya kita doakan agar mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan bagi saudara kita yang bertanya tadi.
Pertanyaan itu sama seperti Allah membenci maksiat. Kenapa ditakdirkan Allah yang ada orang yang berbuat maksiat? Allah membenci kekufuran. Kenapa Allah takdirkan ada orang yang kafir? Kalau Allah mau, semuanya bisa beriman. Pasti ada hikmah di balik itu. Dan itu yang harus kita imani. Dan bersyukur bahwa kita menjadi orang yang beriman. Baik. Allahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.